Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Rini di video pembelajaran IPS. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang salah satu organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara, yang dikenal dengan nama ASEAN. ASEAN itu sendiri adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Indonesia dikelilingi oleh beberapa negara yang dikenal dengan negara tetangga. Ada negara Singapura, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan juga Myanmar. Serta ada negara baru yaitu Timor Leste. Nah, anggota dari negara ASEAN saat ini ada 10 negara, yaitu Singapura, Filipina, Myanmar, Malaysia, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, dan juga Thailand. Sejarah berdirinya ASEAN. Pada era 1960-an, situasi di kawasan Asia Tenggara itu adalah rawan konflik, di mana terjadi perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar. Nah, dari latar belakang tersebut, 5 perwakilan negara Asia Tenggara kemudian berkumpul di Bangkok, Thailand pada tanggal 5-8 Agustus 1967. Mereka ingin menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Berkumpulnya mereka kemudian menandatangani yang namanya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Dari Deklarasi Bangkok inilah berdiri organisasi ASEAN. Nah, pendiri ASEAN sendiri itu terdiri dari 5 negara, di mana Deklarasi ASEAN itu ditandatangani oleh 5 Perdana Menteri dari perwakilan masing-masing negara. Yang pertama, dari negara Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Adam Malik. Filipina, Narcisco Ramos. Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Kemudian dari Thailand diwakili oleh Perdana Menteri Tanat Koman. Kelima, Perdana Menteri ini adalah pendiri organisasi ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN dimulai dari beberapa hal. Yang pertama, adanya persamaan letak geografis, di mana kelima negara pendiri tadi berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada persamaan nasib atau sejarah, di mana kelimanya pernah mengalami masa penjajahan oleh negara-negara barat, kecuali negara Thailand. Yang ketiga, adanya persamaan kondisi ekonomi, di mana kawasan Asia Tenggara itu dominan dengan negara agraris. Selanjutnya, persamaan budaya, di mana di kawasan Asia Tenggara ini kebudayaannya Melayu Austronesia. Kemudian adanya persamaan kepentingan, di mana kelima negara ingin mewujudkan kemajuan, kemakmuran, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Tujuan didirikannya ASEAN itu ada beberapa hal. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.
Ini sesuai dengan latar belakang tadi. Yang ketiga, memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya, memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan juga komunikasi. Tujuan didirikan negara ASEAN yang selanjutnya adalah mendirikan industri dan juga memperluas perdagangan, termasuk perdagangan internasional. Memajukan studi-studi tentang Asia Tenggara dan juga memelihara kerjasama yang lebih dengan organisasi-organisasi regional dan internasional. Nah, tujuan didirikan negara ASEAN tadi tercantum di Deklarasi Bangkok. Sekarang kita ke lambang ASEAN. Seperti yang kita lihat, lambang ASEAN itu ada lingkaran yang melambangkan persatuan. Kemudian lingkaran itu ada dua warna. Yang pertama ada warna biru yang bermakna perdamaian dan juga stabilitas. Kemudian ada warna putih yang melambangkan kesucian. Kemudian ada warna merah sebagai dasar dari lambang ASEAN itu sendiri, yang di dalam lingkaran itu melambangkan semangat dan kedinamisan. Kemudian ada 10 batang padi yang berwarna kuning, itu yang bermakna persahabatan dan juga solidaritas. Warna kuning itu sendiri melambangkan kemakmuran. Nah, negara-negara anggota ASEAN itu ada negara pendiri dan juga negara yang saat ini. Negara pendiri itu ada 5 negara, seperti yang kita sebutkan tadi, ada Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Nah, negara anggota saat ini ada 10 negara. Yang pertama Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand yang sebagai negara pendiri. Kemudian ditambah lagi negara keenam adalah Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Ada Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan juga Kamboja yang bergabung pada 16 Desember 1998. Nah, ini adalah ke-10 negara anggota ASEAN yang sudah disebutkan tadi. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan juga Myanmar. Baik, sekarang saatnya kita latihan soal. Yang pertama, kapan ASEAN didirikan? Yang kedua, sebutkan 10 negara-negara anggota ASEAN saat ini. Yang ketiga, apa tujuan didirikannya ASEAN oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara itu? Baik, terima kasih. Anak-anak sudah menyimak video pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga anak-anak semakin paham tentang adanya organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan ASEAN. Dari Bu Rini, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.